Ternyata Islam itu juga menganjurkan marah, menganjurkan cinta, menganjurkan maaf, menganjurkan sabar, menganjurkan tersinggung, menganjurkan marah, menganjurkan membalas. Ada semuanya, tapi kondisinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda. Kalau kita salah konteks, nggak jadi ajaran Islam lagi. Itu yang harus kita pelajari. Jadi bukan hanya agama cinta, tapi juga ada anjuran untuk supaya kita marah dalam kondisi tertentu. Bagaimana nggak marah ketika ada seorang perempuan muslimah dihina, dibuka auratnya, dilecehkan? Masa kita nggak marah? Rasulullah aja marah ketika ada perempuan muslimah lagi belanja di masjid, di pasar, belanja di pasarnya Yahudi, terus dilecehkan sama cowok-cowok anak muda Yahudi. Diapain? Roknya tuh diikat pakai tali, digantung ke tiang gitu. Pas dia jalan, kan kesingkap karena ketarik tali kan, sehingga auratnya kelihatan. Dia malu, nangis, dibela, digunting tuh tali sama seorang laki-laki pemuda muslim, digunting talinya. Marah orang-orang Yahudi yang ngeprank si cewek ini nih. Mereka bilang, lo nggak usah ikut-ikutan, ini bukan urusan lo, ini saudari saya muslimah, saya harus membela sesama orang yang beriman. Lagian kalian zalim, ini kan kejahatan moral, kalian nggak punya akhlak kepada perempuan, nggak menghargai perempuan. Terjadi adu mulut lama-lama karena dia sendiri dikeroyok meninggal. Udahlah menghina perempuan, membunuh laki-laki yang mencoba membela perempuan tadi. Nabi langsung marah. Langsung dikumpulkan bala tentara yang kuat-kuat oleh Nabi menuju kepada kabilah itu, dikepung tuh kabilahnya. Setelah dikepung, Nabi memberi mereka kesempatan, 2 pilihan. 1 pergi, 2 perang. Ini namanya marah fisabilillah. Jadi ada jomblo fisabilillah, ada mutusin fisabilillah, ada balikan fisabilillah, semuanya ada fisabilillahnya. Apa maksud saya fisabilillah? Ada jalan yang dibolehkan oleh Allah, ada kondisi yang dibolehkan oleh Allah. Jomblo fisabilillah itu kayak gimana? Jomblo yang sabar, yang tetap istiqomah, yang gak berputus asa dengan berbuat dosa, itu tuh fisabilillah banget. Jadi itu bukan bahasa-bahasa nyeleneh. Justru itu sebuah ungkapan sederhana yang di dalamnya tuh terkandung banyak hikmah yang saya harapin kayak gitu. Jadi bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ada juga jihad fisabilillah taghut. Orang yang berjihad bukan karena Allah. Begitu juga dalam urusan yang lain. Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Berarti apa? Di antara cabang-cabang iman adalah emosi. Perasaan cinta, perasaan malu, perasaan takut, perasaan marah, itu semuanya bagian dari iman. Kalau ada orang mengatakan iman itu hanya cinta, sampai ada kalimat, ya Allah kalau saya beribadah karena saya penginkan surga, tutup surga itu dari saya. Kalau saya beribadah karena saya takut neraka, masukkan saya ke neraka. Saya beribadah hanya karena cinta kepadamu. Ini membentur-benturkan 2-3 hal yang sebetulnya 3-tiganya baik. 1, roja, mengharapkan surga. Itu baik, bagian dari iman. 2, khauf, takut neraka. Itu juga bagian dari iman. 3, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu juga bagian dari iman. 3-tiganya emosional, perasaan. Ternyata iman itu juga menyangkut urusan perasaan. Sehingga pertanyaannya, sudah berimankah perasaan kita? Jangan-jangan yang baru beriman lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan kita beriman. Apakah hati kita beriman? Yaitu yakin. Apakah perasaan kita beriman? Yaitu takut kepada neraka, mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah, cinta sama Allah, kangen sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu kan imannya, perasaan. Sudah berimankah pikiran kita? Artinya pikiran kita tuh yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah terus. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu kayak simbol dari totalitas kehidupan dia. Ingat Allah terus. Itu berarti pikirannya sudah beriman. Sudah berimankah tangan kita yang tercegah dari menyakiti orang lain? Sudah berimankah kaki kita yang tidak mau melangkah ke tempat-tempat dosa? Sudah berimankah sekujur tubuh kita dengan segala bentuk amal solehnya? Termasuk perasaan. Sehingga orang yang tidak marah ketika agamanya dihina,
Orang yang tidak marah ketika Allah dihina, Rasulullah dicela, itu tuh berarti imannya, perasaannya belum utuh keimanannya. Saya nggak bilang nggak beriman ya, karena itu terlalu ekstrim menuduh orang tidak beriman. Tapi dalam bab itu dia belum utuh keimanannya, belum baik keimanannya. Karena harusnya dia marah. Cuman yang harus kita perjelas juga adalah gimana cara kita marah. Gimana cara kita mengekspresikan marah. Marah harus, tapi mengekspresikannya ada banyak cara dan itu sangat kondisional. Gak bisa digeneralisir. Tapi marah harus. Tersinggung harus. Coba kalau ada yang menghina ibu kita, marah gak? Marah pasti, gak mungkin gak marah. Salah gak kita marah? Gak salah, cuman gimana cara kita marah kan gitu kan? Waktu kecil dulu kan suka gitu kan, ada teman kita menghina ayah kita dengan dibuat foto ayah kita di tanah terus diinjak-injak. Nih ayah kamu nih, gitu kan ya? Akhirnya kita, wah lu ngina ayah gua, akhirnya berantem. Waktu kecil kan suka gitu tuh. Ngalamin gak sih masa-masa kayak gitu? Udah gak ada ya? Kalau yang milenial mungkin gak ngalamin. Kalau saya kan sebelum milenial, udah agak tua. Dulu pernah ngalamin masa-masa si bolang kayak gitu tuh. Terus kita kayak bikin kertas, tulis nama ayah saya Abdurrahman, nama ibu saya Kartini. Jadi ibu saya Kartini itu cuma saya yang boleh nyanyi itu. Ibu kita Kartini, cuma saya karena ibu saya Kartini namanya. Kartini Abdurrahman, nih gua injak-injak nih gua sobek-sobek nih. Wah bener nih lo cari masalah sama gua. Akhirnya berantem atau dibalas kalau nggak berani berantem, nulis juga nama ayah dia sama ibu dia. Kita sobek-sobek juga, ujung-ujungnya sih berantem juga. Kenapa kita marah? Karena kita cinta sama orang tua kita, nggak mungkin enggak. Kadang-kadang kita kayak sebel sama ibu kita, tapi kita nggak rela ada orang menghina ibu kita kan? Kadang-kadang kita kayak beda pendapat sama orang tua kita, tapi kita nggak rela ada yang menyakiti orang tua kita. Itu tuh udah pasti. Umumnya kayak gitu. Hanya anak durhaka yang nggak kayak gitu. Umumnya orang kayak gitu. Gimanapun dia nggak dekat sama orang tuanya, gimana pun dia kayak nggak nyaman dengan orang tuanya, kadang-kadang berdebat, berselisih sampai marah, tapi dia nggak rela orang menyakiti orang tuanya. Apalagi ini lebih dalam rasanya daripada masalah keluarga. Kenapa bisa gitu Ustaz? Karena suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri." Cinta itu perasaan, bagian dari iman. Kata Nabi, belum sempurna wahai Umar. Artinya belum cukup wahai Umar. Belum cukup iman kalau hanya baru mencintai Rasul lebih dari apapun juga selain diri sendiri. Belum cukup wahai Umar. Artinya imannya belum utuh. Terus gimana ya Rasulullah? Katakan aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Al-an ya Umar, al-an. Sekarang baru cukup wahai Umar, baru cukup. Dan Umar gak ngomong dengan lisannya saja, dia ngomong dengan perasaannya. Kalau dia udah ngomong itu benar-benar rasanya dalam sedalam itu. Artinya perasaan, emosi bagian dari iman. Sehingga yang harus kita syahadatkan dalam tanda petik, yang harus kita islamkan, yang harus kita cas terus keimanan dalam diri kita, bukan hanya wawasan di kepala kita dengan duduk di taklim, bukan hanya lisan kita dengan mengucapkan kalimatan thayyibah, tapi juga termasuk rasa, perbuatan, akhlak, semuanya harus ditanya, sudah berimankah diri kita? Sudah berimankah akhlak saya? Sudah berimankah pandangan saya? Karena pandangan orang yang beriman tidak akan melihat aurat. Pandangan orang yang beriman tidak akan melihat yang dosa. Nanti di atas mereka ada yang lebih dahsyat lagi. Jangankan aurat orang lain, aurat sendiri aja gak mau ngelihat. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Aurat sendiri aja gak ngelihat. Coba, kebayang gak tuh? Ya gak usah dibayangin juga sih. Aurat sendiri gak mau ngelihat. Saking karamallahu wajhah, saking mulianya wajah dan matanya Ali bin Abi Thalib. Aurat sendiri gak mau lihat. Dalam peperangan dia duel sama musuh, kemudian dia menebas kaki musuhnya dengan pedang Ali, lalu tersobeklah pakaian laki-laki tersebut dan kelihatan pahanya. Ali langsung palingkan wajahnya, gak mau ngelihat paha musuh. Coba. Padahal lagi perang tuh, bukan lagi jalan, lagi kayak kena motor atau apa misalnya sobek, enggak. Dan itu cowok. Kebayang gak cewek? Kalau kita cewek, ini cowok. Artinya ya apa sih, teman doang atau apa gitu kan ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan paha bukan aurat. Kalau yang mengatakan paha bukan aurat berarti adegan itu bukan paha, lebih dari itu. Kalau yang mengatakan paha itu aurat berarti kejadian itu hanya sebatas paha. Dua-duanya pendapat ulama dan kita hargai. Yang jelas Ali gak mau ngelihat. Langsung memalingkan wajahnya.
Nah, musuhnya kan curang. Di mana-mana kan di film juga yang fiktif, yang namanya antagonis selalu curang kan? Gak ada yang antagonis tapi baik hati, itu namanya bukan antagonis, hero. Dia pasti curang. Begitu Ali sebagai superhero-nya balik arah, dia nyerang, curang kan? Tapi Ali, yang digituin Ali gitu, salah orang. Ali balik arah, justru pedangnya tuh lagi siaga. Begitu dia nyerang, diputerin lagi tuh pedang, putus leher musuh tersebut. Dan itu musuh bukan orang biasa, legendnya orang Mekah. Yang sahabat-sahabat gak berani duel sama dia, diam semuanya. Ali yang berani. Siapa yang mau menantang saya? Diam sahabat yang lain. Kata Ali, gak ada yang bangkit. Ya Rasulullah, saya. Kata Rasulullah, Ali duduk aja Ali. Gak ada cowok di antara kalian yang berani nantang saya. Marah kan Ali digituin kan ya. Sahabat-sahabat diam. Kenapa gak ada yang bangkit? Itu tuh terkenal Amru, orang yang paling jago berpedang di antara orang Mekah, belum pernah kalah sama sekali. Jadi benar-benar menang KO terus gitu. Amru yang menantang. Diam. Ali bilang, "Ya Rasulullah, saya." Ali, "Aku enggak tega kalau sesuatu terjadi sama kamu." Rasulullah aja kayak ngerasa Ali enggak bisa ngalahin dia. Ali diam, tapi gergetan banget. "Siapa yang berani nantang saya? Atau kita pulang aja nih, udah beres." Akhirnya, "Ya Rasulullah, jangan biarkan dia menghina Islam. Biarkan saya menghadapi dia. Allah yang akan menolong saya." "Ali, hati-hati ya." "Ya Rasulullah." Datanglah Ali. Akhirnya tarung dan Ali menang telak dalam pertarungan waktu itu. Ini karamallahu wajah. Matanya itu mata yang beriman. Telinganya telinga yang beriman. Lisannya lisan yang beriman. Wajahnya wajah yang beriman. Gimana wajah yang beriman? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian ngeremehin amal soleh walaupun kecil, walau sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah, bahasa Arab jadi bahasa Indonesia, wajah yang sumringah, wajah berseri-seri, wajah yang happy. Jangan ketemu teman kita cemberut aja. "Kamu kenapa?" "Enggak, emang muka saya emang kayak gini." Nah, kalau itu beda ya. Tapi berusaha untuk tersenyum. Itu tuh wajah beriman. Jadi wajah aja, ada wajah beriman, ada yang wajah tidak beriman. Wujuhu yauma idzin muswaddat, gitu ya kurang lebih. Pokoknya wajah mereka hari itu dalam keadaan tertutup debu, dalam keadaan alaiha ghabarah, dalam keadaan tertutup debu, dalam keadaan hitam legam. Itu wajah orang kufur. Sedangkan orang yang beriman, wajahnya bercahaya, wajahnya happy, wajahnya bahagia. Dari sejak di dunia. Wajah kita sudah berimankah? Kemudian apa lagi? Hati kita sudah berimankah? Perasaan kita sudah berimankah? Tangan, kaki kita sudah berimankah? Rambut kita sudah berimankah? Dan seterusnya, semuanya. Gimana rambut yang beriman, Ustadz? Nabi melarang kita untuk membuat rambut yang terlalu ditipisin sebelah ya, sampai tinggal di atas doang gitu kan. Itu dalam Islam dilarang. Berarti rambut yang beriman yang nggak kayak gitu. Kalau ditipis sedikit nggak apa-apa, tapi ini tipisin habis tinggal gini doang. Ya, itu tidak dianjurkan dalam Islam. Berarti rambut yang beriman, rambut yang biasa-biasa aja. Kalau bisa agak luar biasa dikit. Tadi kayak cowok yang keren tadi, rambutnya sepundak, ikal. Kalau nggak mampu Ustaz, karena kalau udah saya panjang nggak turun ke bawah, naik ke atas, ya udah jangan dipaksain. Tergantung jenis rambut. Yang jelas rapi, terus dirawat sama dia kan ya. Itu rambut orang beriman. Ternyata iman itu bukan hanya soal sholat, puasa, termasuk perasaan. Jadi marah itu bisa jadi bagian dari iman kalau tepat dalam kondisinya. Sehingga Abu Bakar marah, ghadibtu lillah ya Rasulullah. Itu kata kuncinya. Aku marah karena Allah wahai Rasulullah SAW. Sehingga kita wajib marah teman-teman. Sampai Nabi pernah mengatakan juga dalam masalah perasaan dan iman itu ada hubungannya. Kata Nabi, salasun man kunna wajada fihi halawatal iman. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seseorang itu ngerasain kalau seseorang itu mendapatkannya berarti dia merasakan nikmatnya iman. Merasakan puncaknya iman. Merasakan loh ya, bukan melakukan, bukan mengatakan, bukan memikirkan, tapi merasakan, rasa. Dan 3-tiganya rasa. Ada 3 perasaan
Yang kalau seseorang mendapatkan dalam dirinya, berarti dia berada di puncaknya iman. Satu, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dicintai olehnya dari apapun juga. Cinta, perasaan. Yang kedua, perasaan juga. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai sesama muslim, mencintai ulama, mencintai habaib, mencintai para kiai, mencintai guru-guru kita, mencintai orang yang solih, yang lebih solih dari kita, mencintai, itu perasaan. Dan itu adalah wajada halawatul iman, puncaknya iman. Ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufr kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Benci, ternyata benci juga bagian dari iman. Benci bagian dari iman. Jadi kalau ada orang Islam itu tidak membenci, benci. Kepada apa dia benci? Kepada dosa, kepada kemungkaran, kepada kekufuran dia benci. Makanya bahasanya ayyakra ayyauda ilal kufr. Dia benci untuk kembali kepada kufur. Saya enggak mengatakan kalimatnya benci kepada orang kafir, enggak. Benci kepada kembali kepada kekufuran. Artinya perbuatannya. Dia benci dengan perbuatan dosa, bermaksiat, dia benci. Berarti kalau kita udah bisa membenci dosa-dosa kita di masa lalu, insya Allah kita sudah merasakan puncaknya iman, benci. Jadi kalau dikatakan Islam itu nggak ada kebencian, ada kebencian, dalam banget. Kebenciannya bagian dari 70 cabang iman. Tapi bencinya siapa? Yang dibenci adalah dosa. Makanya ada ayat Allahumma habib, ada doa Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa. Diambil dari ayat. Ayatnya walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alakum minar rasyidin. Allah menjadikan kalian apa mereka gitu sebagai orang yang mencintai keimanan dan menjadikan rasa cinta itu indah dalam hati mereka. Lalu menjadikan mereka benci kepada kekufuran dan itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Benci kepada kufur, dosa, fusuk. Fusuk itu apa? Akhlak yang buruk. Dia nggak suka. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang perangainya nggak bagus dan kita ngerasa itu kayak entertain, hiburan, ini kita berarti nggak punya benci nih. Jangan benci orangnya, benci perangai perbuatan yang buruknya. Orangnya nggak ada. Ini lain lagi ceritanya. Karena orang bisa berubah kan? Kalau keburukan dari zaman iblis sampai nanti kiamat, ya tetap namanya keburukan. Yang benar sudah jelas, yang buruk sudah jelas. Tapi kalau orangnya bisa berubah. Pagi dia kufur, malam dia mukmin. Pagi dia setan, malam bisa jadi malaikat. Makanya jangan membenci orangnya. Siapa tahu suatu saat dia berubah. Tapi membenci perbuatannya wajib, bagian dari iman. Ada orang yang memperolok-olok agama. Ya kita benci perbuatannya, orangnya kita serahkan kepada Allah. Kalau perlu kita doain ya Allah beri dia petunjuk. Tapi perbuatannya wajib kita benci. Jangan sampai perbuatan memperolok-olok agama malah kita ketawain seolah-olah itu hiburan. Berarti kita nggak punya benci fisabilillah. Makanya ada marah fisabilillah, ada benci fisabilillah, ada cinta fisabilillah, ada takut fisabilillah, ada kangen fisabilillah. Kangen siapa? Kangen dengan Rasulullah SAW. Seperti kangennya Bilal sampai saking puncak kangennya luar biasa dia nggak sanggup azan. Saking kangennya nggak sanggup azan. Kalau kita azan biasa aja gitu kan, mungkin semangat, tapi nggak sampai bikin kita nggak bisa ngucapin asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nggak kuat Bilal ngomong itu. Kenapa? Kalimat itu dia ucapkan dulu ketika Nabi masih hidup dan mendengar. Kalau Bilal azan, Nabi senyum-senyum. Sekarang Nabi udah nggak ada, udah nggak kuat. Udahlah saya nggak bisa. Langsung turun, langsung duduk, diganti sama sahabat yang lain. Itu kangen fisabilillah. Apakah kita punya kangen fisabilillah? Apakah kita punya cinta fisabilillah? Apakah kita punya benci fisabilillah? Apakah kita punya marah fisabilillah? Apakah kita punya memaafkan fisabilillah? Karena semuanya perasaan. Sakit hati fisabilillah ada, tapi ada juga sakit hati yang nggak dibolehin. Baper fisabilillah banyak, makanya baper itu bisa jadi ibadah.
Tergantung konteks. Kan baper itu bawa perasaan kan? Benar gak sih artinya? Salah satu di antara baper yang berpahala yang gimana? Baper ketika sholat. Allahu Akbar. Idza waqa'atil waqi'ah. Udah mulai baper tuh. Bawa perasaan. Begitu disebutkan tentang orang-orang yang golongan kiri, wah udah gak kuat lagi. Dia nangis, dia gemeteran. Saking gemeteran lututnya gak kuat menanggung beban tubuhnya. Dia tersungkur. Kharru, tersungkur. Lalu dia sujud. Sujadan, dia sujud. Wabukiya, dan dia menangis dalam sujudnya. Siapa dia? Umar bin Khattab. Orang yang paling baper dalam sholatnya.